Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk kita boleh menikmati Tuhan melalui firman-Nya. Mari saya mau berdoa, kita mau berdoa sebelum firman Tuhan akan saya baca buat kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kesempatan ini kami rindu untuk dilawat Tuhan lewat firman Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa dalam setiap kami, yang mengajar, firman Tuhan yang senantiasa menuntun, yang mengarahkan, firman Tuhan yang senantiasa baru dalam setiap kami. Untuk kami senantiasa hidup dalam firman-Mu itu. Sebab itu berfirmanlah, urapi hamba-Mu, dan urapi jemaat Tuhan kami semua, biar kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Kami siap untuk diberkati Tuhan lewat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita mau baca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang ketiga. Kitab Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Lukas 3 ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab dalam tulisan firman Tuhan di sini memberikan sebuah gambaran bagaimana seorang petani ketika dia panen gandum, lalu kemudian untuk mendapatkan gandum yang benar-benar berkualitas, bermutu, maka gandum itu harus ditampi. Iya. Ditampi, ketika ditampi maka didapatlah gandum yang benar-benar bermutu, ya, gandum pilihan. Dan tentu yang debu, jerami, gaba itu dengan sendirinya dia akan terbang. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Terbawa angin. Nah, saudara, yang menarik dalam tulisan firman Tuhan di sini, alat penampi sudah di tangannya. Saudara, ketika alat penampi itu di tangan seorang petani, ini adalah bagian dari sebuah tahapan sebagai sebuah proses. Sekali lagi, sebagai sebuah proses. Saudara, paling tidak ayat di sini memberikan sebuah pemahaman dan pengertian di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bahwa di dalam kita melayani dan mengiring akan Tuhan, kita pun juga tidak pernah lepas dari apa yang disebut sebagai proses. Iya. Sehingga saya mau katakan bahwa dalam kehidupan dari hari datang kepada hari, apa yang Ayub katakan bahwa setiap saat diuji, setiap waktu diuji, ya diproses. Begitu juga saudara-saudara, dengan tujuan adalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik sebagai gandum yang bermutu itu. Nah, alat penampi sudah di tangannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebagai sebuah proses di dalam kehidupan kita, dalam kita melayani dan mengiring akan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami apa disebut dengan pergumulan? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami apa disebut sebagai proses? Saudara-saudara, tidak ada satu manusia pun dalam hidup di dunia ini yang tidak mengalami hal yang seperti demikian. Tapi ternyata saudara-saudara, ini cara Tuhan. Iya, sekali lagi, ini cara Tuhan. Sebab di balik dari proses itu, Tuhan ingin supaya betul-betul melalui proses itu, maka dilahirkanlah sebuah pribadi yang benar-benar.
Alkitab berkata dalam suratan Petrus, ujian yang datang kepadamu. Iya. Untuk menjadi pribadi yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Sebab kalau tanpa proses tidak akan dilahirkan satu kemurnian. Proses akan mendatangkan sebuah kemurnian. Nah, dan mutu ya dari hasil proses itu. Yang menariknya dalam kitab Lukas di sini, saudara-saudara, alat penampi sudah di tangannya. Yang ingin saya sampaikan juga, yang memberi pengertian bahwa kita juga diseleksi, iya, disortir. Saudara, cara bagaimana Tuhan menyeleksi, menyortir saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dalam Alkitab banyak menulis, dalam kitab Ibrani juga menulis di situ konkretnya bahwa Allah menggoncangkan bumi ini. Tuhan menggoncangkan bumi ini. Saudara-saudara, kita masih tinggal di bumi. Tuhan menggoncangkan bumi ini termasuk manusia-manusia yang ada di dalamnya. Saudara-saudara, kita masih dalam suasana sekalipun sudah mulai mereda kondisi COVID-19 yang sekarang sudah mulai mereda. Itu juga salah satu cara Tuhan menggoncangkan bumi ini. Iya. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan yang masih tetap mau bertahan di tengah goncangan itu sampai hari ini. Ini menunjukkan bahwa benar-benar engkau akan menuju kepada sebuah kemurnian di dalam pelayanan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, dan bicara juga soal kegoncangan. Apakah juga itu di dalam kehidupan pribadimu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, mungkin mengalami kegoncangan ya saudara-saudara. Tapi ternyata di balik dari segala kegoncangan itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Tentu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ini dalam konteks bingkai orang yang percaya ya saudara-saudara kasih Tuhan. Nah sehingga ketika kita melewati proses-proses demikian, ya, alat penampi sudah di tangannya yang akan menyortir, menyeleksi. Iya, saudara-saudara. Yang diibaratkan seperti gandum di tangan petani atau ketika kita melihat seorang ibu dia menampi beras di alat tampian, saudara-saudara. Beras itu atau gandum itu yang ada di alat tampian seperti yang sederhana saja kita memahami. Ibu-ibu ketika mau masak maka kalau ibu-ibu di kampung menggunakan alat itu. Ketika dibersihkan beras itu, gandum itu diangkat, dilepas, diangkat, dilepas. Saudara-saudara, kalau gandum atau beras itu ketika ditampi, diangkat, dilepas, kalau dia seperti manusia maka dia akan merasakan bagaimana kerasnya goncangan itu. Apa terlebih ketika mau dibersihkan maka itu harus betul-betul dibersihkan sedemikian rupa sampai benar-benar bersih. Ya, diangkat, dilepas, diangkat, dilepas. Itu sebuah proses, saudara-saudara. Sampai dihasilkanlah gandum, dan gandum yang berkualitas itu akan masuk dalam lumbungnya. Puji Tuhan. Sehingga saya mau sampaikan kepada kita, saudara-saudari kasih Tuhan, ini bicara tentang proses untuk mendapatkan gandum yang berkualitas. Maka jadi pribadi Kristen yang berkualitas. Amin, saudara. Namun ternyata untuk mendapatkan hal yang berkualitas itu, terkadang Tuhan izinkan kita harus melewati berbagai-bagai persoalan dan pergumulan dalam hidup. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Ayub dalam tulisan firman Tuhan ditulis di situ. Iya, setiap saya baca Ayub pasal 7 ayat 18. Ayub pasal 7 ayat 18 ditulis begini. Iya. Saya ingin baca supaya pasal 7 ayatnya yang ke-18. Ayat 17 dan ayat 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Nah, selanjutnya. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Ya. Kau datangi dan kau uji setiap saat. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan ternyata dalam kitab Perjanjian Baru menulis ujian yang datang kepada kita, saudara-saudara dikasih Tuhan.
Tentu ada tujuannya. Sebab ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Tadi sudah saya katakan, tanpa proses, tanpa ujian maka tidak akan dihasilkan apa disebut dengan sebuah kemurnian yang benar-benar murni, bermutu dan berkualitas. Gandum juga demikian. Dia ditampi sedemikian rupa sampai dihasilkan gandum yang bermutu dan berkualitas. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, gereja orang percaya, kita ada di akhir zaman. Kita sedang melewati apa disebut dengan tampian. Sedang ditampi. Saudara-saudara, dan apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini, Alkitab senantiasa memberikan sebuah penjelasan berkaitan dengan apa yang sedang saudara hadapi, persoalan dan pergumulan dalam hidup. Bahwa kasih karunia Tuhan terus berlimpah, tetapi ujian imanmu juga pun tetap jalan. Artinya, kegoncangan dan pergumulan apapun yang kita alami, tidak juga berarti Tuhan membiarkan kita. Tapi kasih karunia juga tetap ada di dalam hidupmu. Tuhan mengajar, Tuhan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang benar-benar yang dibentuk, menjadi pribadi yang benar-benar yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya balik dalam tulisan firman Tuhan dalam ayat di sini. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan. Saudara dikasih Tuhan, untuk membersihkan agar supaya kita benar-benar bersih. Dan itu sebuah tahapan, sebuah proses. Terus kita dibersihkan. Terus kita dibersihkan, terus dibersihkan. Karena Tuhan mau dan Tuhan menghendaki hal yang demikian. Maka itu sebabnya tentu mari kita mau tetap terus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Tetap tinggal di dalam Dia. Terus miliki kesetiaan dan kesungguhan di dalam Kristus. Saudara, apa maksud saya? Supaya ketika kita menghadapi goncangan atau hari-hari hidupmu engkau ditampi, betul-betul engkau adalah gandum, bukan sekam. Saudara, karakter gandum, dia memiliki prinsip yang kuat, saudara-saudara. Dari kegoncangan itu, dia tidak akan mudah terombang-ambing oleh angin-angin persoalan dan pergumulan dalam hidup. Tidak. Dia tidak akan terbawa arus oleh keadaan yang membawa dia pada situasi dan keadaan yang menjadikan dia jauh dari Tuhan. Tidak. Ia akan terbawa arus oleh angin-angin saudara-saudara pengajaran dalam konteks bicara hal-hal yang membawa kepada kesesatan. Apa yang dikatakan? Sekam, debu, jerami. Sekam, debu, jerami, saudara-saudara kasih Tuhan, adalah sesuatu yang tidak bermutu dan berkualitas. Yang nanti akhirnya kemudian akan terbawa oleh angin. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak hal yang sedang kita hadapi dalam hari-hari hidup ini. Apa terlebih ketika kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Makin lebih meluas lagi keadaan dunia yang jahat ini. Dan penggenapan janji Tuhan di dalam firman-Nya. Untuk engkau harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Bertahan sampai akhir. Dalam pertandingan iman, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bersama-sama dengan terus berharap mengandalkan Tuhan dalam hidup. Agar supaya ketika kita masuk pada sebuah proses tampian, kita tampil sebagai gandum. Amin, saudara-saudara. Iya. Hari-hari yang kita jalani dalam hidup ketika engkau mengalami berbagai katakanlah krisis dan sebagainya yang sedemikian itu. Kita tetap memiliki kekuatan di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kita siap untuk dibersihkan dengan tetap kita menaruh harap, percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kalau itu ada tantangan yang datang dalam kita tetap mau percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatanku. Ketika ada pergumulan datang dalam kehidupan ini, kita mau tetap mau berkata kepada Tuhan, Engkau adalah benteng perlindunganku. Puji Tuhan, saudara-saudari kasih Tuhan. Maka apa kata firman Tuhan dalam tulisan di sini? Gandum dikumpulkan dan masuk ke dalam lumbungnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari di waktu yang singkat ini saya mau sampaikan kembali kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada.
menjadi prinsip gandum di dalam pelayanan dan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya dari segala proses dan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Alkitab memberikan jaminan di dalam kehidupan ini. Saya yakin Dia tidak membiarkan saudara, tapi Dia punya rencana yang indah di dalam kehidupanmu. Seperti apa kata firman Tuhan? Bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Bukan turun tetapi naik. Ini bicara kualitas di dalam pelayanan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Kehidupan rohani yang berkualitas di dalam Tuhan. Seperti gandum. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan tolong saudara sekalian, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala apa yang saudara kerjakan. Atau toh mungkin saudara sedang mengalami kondisi-kondisi engkau sedang digoncangkan. Mari saya mau sampaikan kepada kita, tetap terus menaruh harap kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Agar supaya ketika engkau mengalami proses-proses demikian, engkau tetap kuat. Engkau tidak mental, saudara-saudara kasih Tuhan. Amin. Iya. Yang Alkitab jamin dalam tulisan firman Tuhan. Kuat di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kiranya saudara-saudara sekalian. Roh Kudus memeteraikan firman-Nya di dalam engkau. Salam saya untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, untuk keluarga. Mari saya mau berdoa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini lewat firman Tuhan. Untuk mengingatkan kami agar kami terus memiliki pribadi yang benar kuat di dalam Tuhan. Agar ketika Engkau izinkan kami menghadapi kondisi-kondisi keadaan dunia yang digoncangkan, kami tetap menjadi pribadi seperti gandum. Kami tetap menjadi seperti gandum yang bermutu dan berkualitas. Ia akan masuk dalam lumbungnya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab itu hamba mau berdoa, serahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu, setiap semua kami yang mendengarkannya. Kegoncangan apa yang sedang mereka hadapi dalam hari-hari hidup mereka. Kami mau tetap menaruh percaya Tuhan ada bersama. Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu. Engkau yang ada setiap saat dan ketika memberikan kekuatan baru. Ketika kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Hamba berdoa Tuhan tolong umat-Mu, jemaat-Mu. Dalam segala pergumulan mereka tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, umat-Mu ada yang sakitkah sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, syukur untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati, dalam pikiran kami dan berbuah-buah muliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.